Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Yustika dengan NIM 1931501082 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Mahasiswi Manajemen Universitas Budi Luhur. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap tahun ajaran 2019-2020 pada mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Mabur Taufik, SAG, SE, MM. Di sini saya akan membahas materi pada bab 10, yaitu penetapan harga produk dan menangkap nilai untuk pelanggan. Poin yang pertama itu menjelaskan tentang harga. Apa sih itu harga? Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa. Sesuai dengan pengertian yang dijelaskan, berikut ini beberapa fungsi dari harga. Yang pertama, menjadi acuan dalam memperhitungkan nilai suatu barang atau jasa. Yang kedua, untuk membantu aktivitas transaksi, di mana jika harga sudah ditentukan, maka akan mempermudah proses transaksi jual beli. Serta yang ketiga, penetapan harga produk jika tepat itu akan mengambil keuntungan bagi penjual. Ini terdapat elemen-elemen penting dari harga dalam bauran pemasaran. Yang pertama, harga merupakan satu-satunya elemen penting dalam bauran pemasaran yang mendapatkan pendapatan. Yang kedua, harga juga merupakan satu-satunya yang paling fleksibel dalam bauran pemasaran. Serta yang ketiga, harga dapat diturunkan atau dinaikkan dengan cepat. Poin yang kedua yaitu memahami nilai persepsi pelanggan pada saat menetapkan harga. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor, yaitu indera. Di sini terdapat 3 persepsi. Yang pertama yaitu adanya penetapan harga yang baik, dimulai dengan memahami keseluruhan nilai dari suatu produk atau jasa. Terus yang B itu adanya persepsi pelanggan dari nilai produk menetapkan batas harga. Yang C itu bila pelanggan merasa harganya lebih besar daripada produk, maka mereka tidak akan membelinya. Persepsi yang kedua yaitu penetapan harga berdasarkan persepsi dari pembeli, bukan biaya dari penjual. Serta persepsi yang ketiga. Persepsi yang ketiga yaitu penetapan harga menambah nilai yang mencangkup yaitu fitur dan layanan. Poin yang ketiga yaitu menjelaskan biaya perusahaan dan biaya produk pada saat penetapan harga. Biaya perusahaan dan biaya produk meliputi yaitu yang pertama, harga yang ditetapkan perusahaan akan berada di tingkat harga yang sangat tinggi. Yang kedua, biaya keduanya menetapkan batas bawah harga. Yang ketiga, bila perusahaan memberikan biayanya atau harga di bawah biayanya, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Yang keempat, biaya merupakan pertimbangan penting dalam menetapkan harga. Poin yang keempat yaitu mendefinisikan faktor-faktor internal dan eksternal lainnya. Faktor internal yang mempengaruhi keputusan penetapan harga yaitu keseluruhan strategi pemasaran, tujuan, dan organisasi penetapan harga. Tujuannya itu untuk bertahan hidup, memaksimalkan keuntungan saat ini, atau mempertahankan pelanggan. Yang ketiga yaitu keputusan harga harus dikoordinasikan dengan desain produk, distribusi, dan keputusan promosi untuk membentuk suatu program yang konsisten. Faktor eksternal lainnya. Yang pertama, dalam pertimbangan penetapan harga yaitu adanya kondisi alamiah dan faktor permintaan. Yang kedua,
strategi dan harga pasar persepsi. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor ini seperti ekonomi, kebutuhan penyalur, tindakan pemerintah. Yang kedua, yaitu kebebasan penetapan harga oleh penjual bervariasi untuk jenis pasar. Dan pada akhirnya pun, pelanggan memutuskan apakah perusahaan telah menetapkan harga dengan benar. Poin yang kelima, yaitu menjelaskan bagaimana cara menciptakan dan menangkap nilai untuk pelanggan. Yang A, di sini terdapat proses pemasaran dengan model yang sederhana. Terdapat 5. Yang pertama, yaitu memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Yang kedua, merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Yang ketiga, membangun program yang terintegrasi dan memberikan nilai unggul. Yang keempat, membangun program yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan. Serta yang kelima, mendapatkan hasil dari pelanggan yang kuat dan menangkap nilai dari pelanggan. Yang B, yaitu memahami pasar dan kebutuhan pelanggan. Pertama-tama, pemasar harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan konsumen dan apa sih yang konsumen butuhkan dalam beroperasi. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep inti pasar. Konsep inti pasar yang pertama adanya kebutuhan, keinginan, serta permintaan. Kebutuhan di mana sesuatu yang harus dipenuhi, keinginan yaitu bentuk di mana kebutuhan manusia yang terbentuk oleh kebudayaan dan kepribadian seseorang, serta permintaan. Permintaan jika didukung dengan daya beli, maka keinginan akan menjadi permintaan. Yang kedua yaitu penawaran pasar. Penawaran pasar adalah suatu kombinasi produk, jasa, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar. Yang ketiga, pertukaran dan pasar. Pertukaran dan pasar itu adalah tindakan untuk mendapatkan hasil objek yang diinginkan. Serta yang keempat itu ada pasar. Pasar adalah semua kumpulan pembeli aktual dan potensial dari suatu produk, jasa, atau barang. Yang kelima yaitu nilai dan kepuasan. Nilai dan kepuasan itu adalah evaluasi konsumen tentang perbedaan keuntungan total dan biaya total. C yaitu strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan dari target pasar tersebut. Itu menyiapkan rencana dan program pemasaran yang terintegrasi. Setelah merancang strategi pemasaran, berikutnya pemasar mengembangkan program pemasaran yang terintegrasi yang akan benar-benar memberikan nilai kepada pelanggan sasaran. Yang E yaitu membangun hubungan pelanggan. Terdapat 3, yang pertama manajemen pelanggan, yang kedua itu perubahan sifat hubungan pelanggan, yang ketiga manajemen hubungan kemitraan. Yang F yaitu menangkap nilai bagi pelanggan. 4 langkah pertama dalam proses pemasaran melibatkan pembangunan hubungan yang menciptakan dan mengantarkan nilai-nilai bagi pelanggan yang unggul. Yang G yaitu perubahan ruang lingkup pemasaran. Seiring berjalannya waktu, perubahan dramatis terjadi di pasar. Menurut Richard Louv, dia telah menyatakan bahwa kecepatan perubahan begitu pesat sehingga kemampuan berubah sekarang telah menjadi keunggulan kompetitif. Sedangkan menurut Yogi Berra, yaitu dia telah menyatakan bahwa masa depan tidak lagi seperti dulu. Pernyataan dari kedua tokoh tersebut bisa kita simpulkan bahwa jika pasar berubah, orang yang melayaninya pun akan ikut berubah. Yang H yaitu kesimpulan. Jadi dalam materi bab 10 ini penetapan harga produk, kita harus terlebih dahulu memahami keseluruhan suatu nilai produk tersebut.
sehingga akan memberikan keuntungan atau memaksimalkan bagi penjual, agar terbentuknya suatu program yang konsisten. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.